Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada para siswa sekalian. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN. Kali ini kita akan membahas bab 5 untuk PPKN kelas 9. Bab 5 ini akan membahas mengenai harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Pada video ini akan dibahas poin A dan poin B. Namun sebelum itu silahkan dibaca kompetensi dasar untuk bab 5 ini. Bisa kalian baca sendiri untuk KD-nya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Ini merupakan indikator pencapaian kompetensi dari bab 5. Baik, langsung saja kita ke materi. Untuk yang poin A, mengenai makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah keberagaman sosial dan budaya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia melahirkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, sehingga dengan keberagaman tersebut setiap individu di dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Selain itu, kekayaan bangsa Indonesia juga nampak dari keanekaragaman budaya daerahnya yang memiliki ciri khas masing-masing, seperti alat musik, senjata tradisional, rumah adat, lagu daerah, dan lain sebagainya. Yang akan terasa harmoninya jika diselenggarakan festival budaya daerah. Itulah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Beraneka ragam tetapi menjadi indah dalam suatu harmoni. Yang kedua adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, pekerjaan, jabatan, maupun latar belakang pendidikan yang ditempuhnya, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Ada yang ekonominya berkecukupan, ada yang menengah, dan ada yang di bawah. Nah, bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan serta tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, itu merupakan akibat kurangnya pendapatan masyarakat. Nah, tentunya perlu ada upaya untuk membantu kehidupan mereka untuk dapat meningkatkan penghidupannya yang lebih baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Artinya, yang memiliki ekonomi yang kuat bisa membantu bagi masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang mampu. Itulah harmoni dalam keberagaman ekonomi. Kemudian yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Gender secara harfiah berasal dari bahasa Inggris yang bersifat jenis kelamin. Namun gender sebetulnya berarti suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Pada intinya, apapun profesi, kedudukan atau jabatan di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itulah harmoni dalam keberagaman gender. Kemudian selanjutnya, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, permasalahan sosial budaya.
Beberapa hal yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada di dalam kehidupan. Ada beberapa faktor penyebab munculnya permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Yang pertama, faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, sehingga tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Dan yang keempat adalah faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Misalnya, faktor ini juga dapat muncul jika beban hidup yang berat seperti yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan. Misalkan pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Itulah beberapa faktor penyebab munculnya permasalahan sosial budaya pada masyarakat Indonesia. Yang kedua, permasalahan ekonomi. Kondisi permasalahan ekonomi pada masyarakat Indonesia diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan penghasilan, inflasi, hutang luar negeri, defisit anggaran, ketidakmampuan industrial, ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia, penguasaan iptek yang kurang, korupsi, masalah pangan, serta pembangunan yang cenderung tersentralisasi. Ini merupakan beberapa kondisi permasalahan ekonomi yang saat ini masih terjadi pada masyarakat Indonesia. Kemudian yang ketiga, permasalahan gender. Permasalahan gender pada masyarakat Indonesia berupa isu-isu umum yang berkaitan dengan gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tradisi, adat istiadat, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Jika kalian cermati, masih banyak terjadi di sekitar kita, banyaknya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian adanya tradisi yang membuat salah satu gender itu tidak mendapatkan keadilan. Nah, faktor penyebabnya biasanya adanya marginalisasi atau peminggiran ekonomi, adanya subordinasi atau penomorduaan, di mana ada penomorduaan suatu gender. Misalkan untuk beberapa pekerjaan diutamakan diisi oleh laki-laki dan perempuan kurang mendapatkan tempat. Nah, ini namanya penomorduaan atau subordinasi. Kemudian selanjutnya beban kerja berlebih, adanya cap-cap atau stereotip negatif, dan adanya kekerasan berbasis kodrat perempuan. Itulah beberapa faktor penyebab permasalahan gender yang terjadi di Indonesia. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini yang telah membahas mengenai makna harmoni dalam keberagaman dan permasalahan
serta akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan bisa didiskusikan dalam forum kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.